dan sistem. Ingin memperkenalkan diri, saya Yeskel Gina Pestepu dengan NIM 5253230031. Saya Ridandi Altaf dengan NIM 52532300015. Saya Andren Saputra dengan NIM 52525530007. Dan saya Iskal Sitorus dengan NIM 525223003. Ingin menjelaskan proyek kami mengenai amplifier. Berikut adalah penjelasan matematis mengenai rangkaian amplifier common emitter. Berikut adalah komponen-komponen yang ada pada rangkaian common emitter. Yang pertama ada kapasitor kopling yang nilainya 10 mikrofarad, lalu dihubungkan pada dua resistor basis. Yang pertama ada resistor senilai 56 kilo ohm dan resistor kedua senilai 10 kilo ohm. Lalu pada transistor kolektor dihubungkan pada resistor 4,7 kilo ohm, lalu kemudian dihubungkan juga ke kapasitor 10 mikrofarad. Lalu pada transistor emitternya dihubungkan ke resistor 1 kilo ohm, kemudian dihubungkan kembali dengan kapasitor 100 mikrofarad. Baik, pertama-tama sinyal AC akan masuk melalui kapasitor pertama yang akan diteruskan ke basis transistor. Lalu resistor 1 dan resistor 2 membentuk pembagi tegangan yang akan menghasilkan tegangan bias pada basis sehingga transistor dapat bekerja pada daerah aktif. Berikut perhitungan tegangan basisnya. Jadi tegangan basis sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 VCC. Jadi tegangan basis sama dengan 10 kilo ohm dibagi 56 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm dikali 9 volt. Jadi tegangan pada basis senilai 1,36 volt. Kemudian pada tegangan emitter sama dengan tegangan basis dikurang 0,7 volt. Jadi tegangan pada emitter senilai 0,66 volt. Jadi tegangan bias yang terbentuk membuat transistor bekerja pada daerah aktif sehingga dapat digunakan sebagai penguat sinyal. Kemudian pada resistor kolektor akan dihubungkan pada arus DC senilai 9 volt. Kemudian tegangan AC yang akan diinput ke kapasitor senilai 100 mV dengan frekuensi 1 kHz. Lalu setelah transistor memperoleh bias yang tepat, arus akan mengalir dari kolektor ke emitter. Besarnya arus ini menentukan tegangan yang keluar yang muncul pada kolektor. Berikutnya perhitungan pada arus emitter, yaitu arus emitter sama dengan tegangan emitter dibagi resistansi emitter. Nilai 0,66 dibagi 1000 sama dengan 0,66 mA. Karena arus kolektor sama dengan arus emitter, maka arus kolektor juga sama dengan 0,66 mA. Tegangan kolektornya yaitu PCC dikurang IC dikali RC sama dengan 9 kurang 0,66 mA dikali 4,7 kilo ohm sama dengan 5,9 volt. Nilai tegangan kolektor sebesar 5,9 volt ini menunjukkan transistor memiliki ruang kerja yang cukup untuk memperkuat sinyal tanpa mengalami distorsi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan gain teoritis dan gain praktik, yang dimana tujuan utama amplifier adalah membesar amplitudo sinyal masukan. Oleh karena itu dilakukan perbandingan antara gain teoritis dan gain hasil simulasi. Baik, yang pertama itu perhitungan gain teoritis, yang dimana resistor emitternya itu sama dengan 25 mV per arus dari emitter, yang dimana 2 mV itu dibagi dengan 0,66 mA yang didapatkan 37,9 ohm. Selanjutnya kita masuk ke gainnya, yang dimana resistor kolektor dibagi dengan resistor emitter yang didapatkan 4700 dibagi dengan 37,9 dan hasilnya itu adalah 124. Selanjutnya kita masuk ke gain praktik,
yang dimana gainnya itu adalah V out dibagi dengan V in. Jadi 3,2 dibagi 0,19 didapatkanlah 16,84. Gain praktik ada lebih kecil dibandingkan gain teori karena ada faktor no ideal transistor, toleransi komponen, dan efek pembebanan rangkaian. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh resistor emitor dan kapasitor bypass. Nah, jadi resistor emitor itu berfungsi menjaga kestabilan titik kerja transistor, sedangkan kapasitor bypass itu digunakan untuk meningkatkan penguatan sinyal AC. Nah, untuk perhitungannya atau konsepnya terlebih dahulu, agar kapasitor itu dapat berfungsi sebagai bypass dengan baik, maka syaratnya itu adalah XC-nya itu harus lebih kecil daripada tahanan atau resistansi dari si resistor emitor tersebut. Nah, untuk perhitungannya kita akan menghitung XC-nya terlebih dahulu atau reaktansi kapasitornya, yang dimana kita menggunakan rumus XC sama dengan 1/2 PF dikali C. Maka nanti kita akan mendapatkan XC sama dengan 1/2 Pi, dimana frekuensinya itu adalah 1 kHz atau 1000, dan kapasitansinya adalah 100 mikrofarad, yang dimana nanti kita dapatkan XC-nya itu sama dengan 1,59 ohm. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa resistor emitor itu nilainya 1000 ohm, sedangkan XC itu nilainya 1,59 ohm, maka di sini dapat disimpulkan bahwa kapasitor bypass itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi tadi, rangkaian amplifier common emitter BC547 telah berhasil memperkuat sinyal dari 0,19 volt menjadi 3,2 volt dengan gain sebesar 16,84 kali. Dan transistor bekerja pada daerah aktif dengan titik bias yang stabil, sementara resistor emitor dan kapasitor bypass berperan penting dalam menjaga kestabilan serta meningkatkan penguatan rangkaian. Sekian penjelasan dari kami mengenai amplifier common emitter. Terima kasih telah menonton. Baik, pada percobaan kali ini kami akan mencoba rangkaian amplifier kami. Jadi untuk input AC-nya kami akan menggunakan suara berfrekuensi 1000 Hz. Play, Cok. Jadi pada arus masuk nilainya adalah 0,19 volt. Lalu pada tegangan output nilainya bisa mencapai 3,26 volt. Setelah melakukan perakitan pada rangkaian amplifier common emitter, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian percobaan dan rangkaian simulasi nilainya hampir sama. Di mana persamaan nilai ini dapat dilihat pada besarnya parameter seperti gain tegangan dan juga tegangan input dan outputnya. Yang dimana tadi inputnya itu adalah 0,19 dan kita mencapai outputnya itu adalah 3,2 volt. Maka dapat disimpulkan rangkaian amplifier ini dapat dikatakan berhasil, di mana dapat meningkatkan sampai 16 kali lipat dari tegangan awal.